Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 19 minggu sesudah Trinitas dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat yang berbahagia, diundang untuk berdiri dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3, bait pertama dan kedua, Terpujilah Allah.
doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan 23 yang akan dibacakan oleh Saudari Bella Ananda Anugrahni dari Taruna Akademi Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pembelajaran jarak jauh di Tamiang Layang. Kepada Saudari Bella kami persilahkan. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai 23 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku daripadamu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan."
hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus lihat umatmu. Kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, menyiapkan hati pikiran pendengaran kita. Mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Putramu Yesus Kristus berfirman kepada kami, ya Tuhan, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu ya Tuhan, kenyangkan rohani kami agar kami kokoh dalam iman dan pengharapan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang senantiasa disampaikan bagi kami. Dan pada saat ini kami menyiapkan hati pikiran pendengaran kami, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Amin. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai yang ke-22, tentang membayar pajak kepada Kaisar. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020 pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, baik dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-23, dan Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22 ini. Pertama-tama jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengingatkan tentang sebuah kata yang sering kemudian kita dengar di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kata yang sering mungkin kita gunakan atau kemudian kita dengar melewati berita-berita di televisi. Provokasi. Provokasi adalah perbuatan membangkitkan amarah, tindakan menghasut, memancing suasana, mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang negatif. Setidaknya itulah pengertian kata tersebut. Jika kemudian provokasi itu ada di tengah-tengah kemudian relasi, maka kemudian hal yang kecil diperbesar menjadi hal yang kemudian berlebihan. Mempengaruhi emosi orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain dengan berbagai cara, dan provokasi ini sudah bisa dipastikan akan cenderung memfitnah atau menghasut orang lain. Itulah yang kemudian memunculkan dalam kehidupan sosial bisa terjadi kerusuhan, demonstrasi, tawuran, perusakan fasilitas publik, dan provokasi ini muncul rentan di tengah-tengah percakapan sehari-hari atau pada masa kini bisa muncul melewati media-media sosial. Berita-berita buruk yang kemudian muncul diperbesarkan, padahal faktanya tidaklah demikian, memunculkan persoalan-persoalan. Setidaknya izinkan saya kemudian memperlihatkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Ketika kemudian Yesus berbicara tentang membayar pajak kepada Kaisar, provokasi itu muncul dan dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian untuk kepentingan mereka masing-masing. Bayangkan, karena munculnya provokasi pada saat itu, orang Farisi rela menggandeng orang yang tidak sepaham dengan mereka, orang-orang Herodian, supaya bisa kemudian menjerat Yesus dalam perihal pajak. Harus diakui oleh kita, inilah cara yang cukup licik untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka memulai kemudian dengan modus memuji Yesus, ayat yang ke-16. Mereka dikatakan di sana dengan pujian yang tentunya memiliki tujuan, menyebut Yesus sebagai orang yang jujur dalam mengajar jalan Allah, tidak takut siapapun dan tidak mencari muka. Lalu pada ujung-ujungnya berakhir dengan pertanyaan, boleh tidak membayar pajak kepada Kaisar? Bagaimana Yesus menghadapi kemudian tindakan provokasi yang muncul dari orang-orang Farisi ini? Ia menjawab dengan kebijaksanaan dan kecerdikan, dengan jawaban yang tepat pada sasaran. Walaupun harus diakui kepada orang yang membencinya, orang-orang Farisi, jawaban ini sudah pasti kemudian tidak memuaskan mereka. Bila Yesus menjawab tidak, sudah dipastikan menimbulkan amarah bagi orang-orang Herodian, karena mereka mendukung pembayaran pajak dan mendukung Kaisar. Mereka tentu melapor Yesus kepada tentara Romawi supaya kemudian ditangkap karena dianggap melawan Kaisar karena tidak mau membayar pajak. Tapi andai kata Yesus menjawab boleh,
Maka di sisi lain orang-orang Farisi akan menganggapnya tidak mengerti hukum Taurat dan juga menjadi sekaligus pengkhianat yang pro-Roma pada saat itu. Karena di mata orang Yahudi bahwa pelanggaran yang besar jika kemudian mereka membayar pajak bagi pemimpin kafir. Karena pelanggaran terhadap hak ilahi yang menjadi satu-satunya Allah, junjungan dari teokratis orang-orang Yahudi. Lalu di sisi lain kemudian 1/10 dari penghasilan harusnya diserahkan untuk pemeliharaan bait suci. 1/10 dari penghasilan orang-orang Farisi sudah dipastikan untuk kemudian pemeliharaan tersebut. Jika pajak yang dituntut oleh Kaisar Roma itu sudah memuat kemudian pajak bumi, 1/10 dari gandum, 1/5 dari minyak dan anggur, sudah pasti kemudian ini mengambil dari hasil tanah milik Allah yang seyogianya hanya diperuntukkan kepada Allah. Pajak selain penghasilan 1%, selain dari pajak bumi tadi, setiap orang juga wajib membayar pajak kepala. Jadi 1 dinar untuk laki-laki di usia 14 sampai 65 tahun dan perempuan dari usia 12 sampai 65 tahun. Walaupun baik pajak bumi ini, pajak penghasilan dan juga pajak kepala bisa diuangkan, tidak harus dalam bentuk kemudian benda. Nah, jika Yesus menjawab boleh, maka ia melanggar dari ketentuan apa yang datang dari Allah harus dihususkan untuk Allah. Dan ini akan menimbulkan persoalan, dia pasti kemudian dihukum dan juga ditangkap oleh orang-orang Farisi. Kata bijaksana yang penuh dengan kecerdikan dijawab oleh Yesus di dalam firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-21. Setelah ia bertanya gambar dan tulisan siapakah ini? Dan mereka memberi jawaban gambar dan tulisan Kaisar. Maka ia kemudian memberikan jawaban untuk pertanyaan mereka, boleh tidak membayar pajak kepada Kaisar? Dengan jawaban ayat 21 di sana dikatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Artinya kemudian Yesus menjawab, berikanlah dalam artian kembalikanlah baik bagi Allah apa yang seyogianya harus untuk Allah dan apa yang seyogianya untuk Kaisar. Karena itu ia katakan mata uang sebenarnya tidak patut digunakan secara teliti jika memang mau menjalankan hukum Taurat. Yang paling tepat adalah mata uang dinar tersebut memang layak dan tepat untuk membayar upeti kepada Kaisar tanpa kemudian merusak dari 1/10 penghasilan yang seyogianya untuk pemeliharaan bait suci. Walaupun harus seperti saya katakan di bagian awal, jawaban ini tentunya tidak memuaskan hati, walaupun mereka harus pergi dengan keheranan pada saat itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebijaksanaan dan kecerdikan mengalahkan kemudian munculnya provokator yang kemudian memperkeruh suasana, yang berniat membangkitkan amarah, yang berniat menghasut, memancing kemudian suasana menjadi buruk dan memberi pengaruh negatif. Itulah cara Yesus untuk kemudian menghadapinya, agar kemudian tidak muncul persoalan ketika dia mengatakan antara ya dan tidak. Ia mengambil jalan tengah mengatakan berikanlah kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah dan berikan kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar. Ia tidak melarang dan juga tidak mengiyakan, dan itu memunculkan jawaban yang tepat baik bagi orang Farisi maupun bagi orang-orang Herodian. Apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23, Musa juga mengupayakan rekonsiliasi yang sama antara hubungan Allah dan juga bangsa Israel. Ketika kemudian mereka melanggar kehendak Allah dengan lembu emas yang mereka buat, ia berusaha
untuk memperbaiki hubungan agar Allah mau dan tetap di tengah-tengah umatnya. Agar Allah tidak kemudian memberikan penghukuman dan melenyapkan bangsa ini. Sehingga di dalamnya ia bisa menjembatani hubungan yang baik antara Allah dan juga kemudian bangsa Israel. Seyogianya memang demikian adanya. Kita mengusahakan dan mendoakan yang terbaik dan melakukan kewajiban kita kepada pemerintah, pajak dan segala kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yeremia 29 ayat yang ke-7 di sana mencatat, ketika orang Israel berada di pembuangan di Babel, di sana disebutkan mereka harus mengusahakan kesejahteraan Babel dan mendoakannya, walaupun mereka di posisi orang-orang dalam pembuangan. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, harus ada kepatuhan kepada pemerintah yang mengupayakan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan masyarakat. Kepatuhan itu harusnya ada sebagai tindakan dari umat Allah. Dan menanggapi hal ini, maka kemudian firman ini mau mengajak kepada kita, mari taat kepada Allah, sekaligus mari juga dukung pemerintah kita, sama seperti Yesus memberikan jawaban yang bijak dan cerdik seperti dalam firman Tuhan ini. Kemudian yang kedua, firman ini mau mengajak kita secara khusus pada masa kini. Walaupun di tengah masa pandemi kita juga kemudian disibukkan dengan berbagai macam hal di tengah-tengah kepemerintahan. Persiapan dari pemilihan kepala daerah, berbagai macam kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang muncul, maka tentunya rentan dengan provokasi yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak provokator yang bisa kemudian berbicara lewat percakapan sehari-hari, lewat media sosial yang ingin memunculkan perpecahan dengan tujuan tertentu dari orang tersebut. Sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama untuk tetap bijaksana dan cerdik. Masa kini memang harus diperhadapkan dengan berbagai macam kemajuan, tapi selayaknya sebagai umat Tuhan, kita juga harus meneladani apa yang dilakukan oleh Musa dan juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Jangan mudah terpancing sehingga memunculkan kemudian berbagai macam ucapan atau tulisan yang memunculkan kerusuhan. Kita ambil saja contoh demo UU Cipta Kerja. Bukankah memberikan ada banyak kerugian dari fasilitas-fasilitas umum, walaupun tujuannya sebenarnya ada baiknya ketika ingin menyampaikan aspirasi. Provokasi menghadapi pemilihan kepala daerah. Umat Tuhan juga bagian dari sana yang memiliki kewajiban untuk memilih. Tetaplah kemudian menjaga ketenangan dalam pemilihan tersebut. Mungkin ada perbedaan dalam keinginan kita untuk memilih, tapi bukan berarti kemudian kita bisa menjatuhkan dengan orang dengan berbagai cara, memfitnah, menghasut, dan juga mempengaruhi emosi orang lain. Tetaplah menjadi pemilih yang bijak, karena kita adalah umat Tuhan yang juga diberikan kemampuan kecerdikan dalam melakukan tugas dan peranan kita. Hindari serangan siber dengan hoax dan juga melewati status di media sosial. Tetap bijak menghadapi segala sesuatu. Di era teknologi yang tinggi, tetaplah menjadi umat Tuhan yang mengerti memahami segala sesuatu secara positif, agar kita juga memanfaatkannya untuk tetap bisa memberitakan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, jadikanlah kita seperti Kristus yang tetap memelihara setiap perjalanan kehidupan tanpa menanggalkan ketaatan kepada Allah dan juga sekaligus memenuhi kewajiban sebagai bagian dari warga masyarakat, warga negara yang baik. Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita untuk melakukan tiap kehendak Tuhan dan tetap setia untuk berpegang pada tiap kehendak-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama untuk menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa dan nanti kita bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang menganugerahkan tiap hikmat, kebijaksanaan dan pengertian untuk memaknai setiap kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntunlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia,
agar di dalamnya kami tetap senantiasa mencerminkan kehendak Tuhan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya sebagai wujud kesetiaan kami di tengah-tengah perjalanan, sebagai warga kerajaan Allah yang taat dan setia kepada Tuhan, sekaligus warga negara dalam memenuhi segala kewajiban-kewajiban kami. Roh Kudus Tuhan akan memperlengkapi kami semua jemaat Tuhan dan menolong kami untuk senantiasa melakukan tiap titah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Syukur dan terima kasih di dalam ibadah kami pada saat ini, karena kami dapat menaikkan doa dan permohonan kami. Kami membawa kehidupan dari keluarga-keluarga Kristen dalam doa dan permohonan. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen dalam perjalanan hari-hari mereka. Tiap ayah dan ibu diberkati, suami istri saling kasih satu dengan yang lain. Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan hikmat dan pengertian yang datang dari Tuhan. Diberkati dalam tiap usaha dan pekerjaan, walaupun di masa pandemi tetap beroleh kecukupan dan kelimpahan. Diberkati oleh Allah dalam setiap rencana, harapan, dan cita-cita, sehingga mereka tetap melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan dapat beroleh keberhasilan. Diberkati dalam pergumulan dan persoalan kehidupan, agar tetap tabah, kuat, dan sabar dalam mencari jalan keluar. Sebab kami percaya tidak ada satupun dari pergumulan seberat apapun yang tidak mampu kami tanggung jika Tuhan bekerja dan memberikan pertolongan bagi kami. Diberkatilah keluarga Kristen dalam tiap perjalanan kehidupan, bahkan ketika kemudian anak-anak dapat dilahirkan, dibesarkan dan dididik di tengah kehidupan rumah tangga, agar setiap putra-putri kami terus senantiasa bertumbuh dengan iman yang kuat, kepribadian yang baik, menjadi generasi gereja yang memuliakan Tuhan, generasi bangsa dan negara yang memberikan sumbangsih untuk pembangunan, sehingga darinya ya Tuhan kami tetap percaya masa depan terbaik direncanakan oleh Allah atas kehidupan anak-anak kekasih kami. Kami serahkan dalam doa kami para orang tua kami di usia indah, ketika mereka boleh menikmati panjang umur, sehat dan kuat. Biarlah Tuhan terus ada dan melindungi kehidupan para orang tua kami, agar mereka tetap mampu menikmati hari-hari bersama dengan keluarga yang mereka miliki. Kami mengucap syukur ketika kami mengingat ya Tuhan, ada sukacita dan kebahagiaan yang dirasakan oleh tiap-tiap keluarga Kristen. Mereka yang berhasil dalam usaha dan pendidikan, mereka yang juga menikmati panjang umur dengan kelahiran, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Biarlah terus diperteguhkan oleh Tuhan, sehingga dari panjang umur, sehat dan kuat, kebahagiaan dalam rumah tangga, mereka semakin heran dan memuliakan Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga tentunya rindu untuk memiliki anak. Biarlah Tuhan yang membuka tiap buah kandungan. Di waktu terbaik Tuhan, anak-anak dapat dilahirkan dan mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Kami serahkan yang berduka cita untuk dipulihkan, dihibur dan dikuatkan, sehingga dalam perjalanan kehidupan, duka cita tidak merampas iman dan percaya. Tetap senantiasa teguh dalam pengharapan, penghiburan yang sejati datang dari Tuhan akan menguatkan mereka di masa-masa berkabung. Kami serahkan yang berkonflik untuk diperdamaikan, agar setiap tembok perseteruan dapat diruntuhkan. Dengan mengampuni sesama, kami beroleh pengampunan dari Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan secara khusus mereka yang bergumul karena sakit. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa berkat dan pertolongan, sehingga dalam perjalanan perjuangan untuk sembuh dan pulih dari sakit yang dialami, Tuhan campur tangan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Secara khusus kami serahkan setiap pasien COVID yang pada saat ini di masa karantina. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan mereka agar tetap beroleh anugerah Tuhan. Di masa karantina tetap tenang, sabar dan kuat, dan tetap percaya Tuhan tabib ajaib akan memulihkan dan menyembuhkan. Mereka cukup dari segala kebutuhan makanan dan obat-obatan. Mereka dapat melewati masa karantina dengan baik sampai dinyatakan sembuh dan dapat kembali menjalani aktivitas dengan baik. Kami serahkan para medis yang sampai saat ini dengan setia berjuang untuk senantiasa mengobati dengan efektif para pasien COVID. Biarlah tubuh mereka kebal dari segala virus yang ada. Mereka tetap mampu menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik
Dan di dalamnya ada putra-putri kami yang juga menjadi relawan untuk kemudian menjadi tim medis. Dan kami percaya mereka aman selamat dalam tangan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami serahkan para peneliti. Biarlah Tuhan memberkati mereka untuk senantiasa menggunakan kepintaran, kebijaksanaan, pengertian yang Tuhan anugerahkan, agar mampu menciptakan vaksin yang dibutuhkan, sehingga di masa akan datang kami tetap sehat selamat dan dijauhkan dari virus corona. Pun demikian kami serahkan pemerintah kami, pemangku kebijakan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka mampu senantiasa mengambil kebijakan, membuat peraturan yang baik, sehingga kehidupan kami dalam masyarakat tetap tenang, tentram, dan juga mengalami keadilan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Kami percaya di tempat di mana kami berada, nyatalah kasih dan kemurahan Allah memberkati kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pula pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan pertolongan Tuhan dan kami dijauhkan dari perpecahan unsur sara. Kami tetap mampu menerima tiap perbedaan, dan demikian pula ajarkan kami sebagai umat Tuhan dapat menggunakan hak pilih kami dengan bijak, menentukan pemimpin kami, dan darinya ya Tuhan kami dapat mewujudkan ketaatan kami kepada Engkau. Kami serahkan dalam doa pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan melewati tiap para hamba Tuhan, pendeta, penetua, diakon, dan seluruh orang yang ambil bagian dengan karunia dan talenta masing-masing. Pakailah kami tetap memberitakan Injil sekalipun di tengah masa pandemi ini, dengan tubuh yang sehat dan kuat, roh yang menyala-nyala, agar kami tetap mewartakan kasih Tuhan. Tuhan sebagai Sang Penebus, Sang Pembebas, Tuhan penyembuh dan pemulih kami yang bekerja dengan sempurna untuk menyatakan kasih bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami umat-Mu. Kami serahkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang mengingat kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidup bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 433, bait yang pertama dan seterusnya. Aku suka membagi.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.